Audio Jungle. Panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat keamanan. Dengan nikmat-nikmat inilah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya ibadah Jumat siang kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ibadah setiap langkah kita, dan mudah-mudahan Jumat kita, ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama selalu meningkatkan, memperkuat dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghindari dari kecurangan, kebohongan, dan berbagai sifat tercela lainnya. Dan marilah kita sama-sama selalu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap perbuatan dan amal kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim pastinya ingin menggapai surga. Setiap muslim mesti ingin masuk surga. Di sini paling tidak sedikitnya ada 4 jalan menuju surga. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan menggapai surga? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana berikut: afshahus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya afshahus salam, sebarkan kedamaian, wa at'imut ta'am, berikan makan, wasilul arham, bersilaturahmilah, wasallu wan nasu niyam, sholatlah ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan kedamaian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis di atas paling tidak ada 4 jalan menuju surga atau menggapai surga, yaitu yang pertama afshahus salam, orang yang menebar salam, orang yang menebar perdamaian, dan orang yang menebar kasih sayang. Menebar perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Dan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, keluarga, tetangga, dan sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama.
Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebar ujaran kebencian, dan memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, menebar permusuhan dan lain-lain ciri dari ajaran syaitan. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya syaitan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang tidak hanya ucapan, melainkan jari jemari kita juga sudah menebar kebencian, mengolok-olok dan sebagainya. Namun kita ingat bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang jari-jari kita memainkan handphone akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menggapai surga yang kedua yaitu memberikan makan terhadap orang lain. Mengapa? Memberikan makan dapat menghantarkan kita menuju surga. Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, Asyikhu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, qaribu minan nas, dekat dengan manusia, ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Karena itu tempat yang paling layak bagi seorang yang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang yang bakhil atau orang yang pelit adalah masuk ke dalam neraka. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita masih mempunyai sesuatu sifatnya duniawi yang lebih untuk kita, maka marilah kita sedekahkan, kita sedekahkan, apalagi saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah ulurkan tangan kita, selagi kita bisa, marilah kita bantu mereka yang sangat membutuhkan kita. Mudah-mudahan yang dengan sedikit ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menggapai surga yang ketiga yaitu menjalin silaturahmi dan tali persaudaraan. Mengenai pentingnya silaturahmi, terdapat sebuah cerita dari Imam Ash-Shibani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutus silaturahmi. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah atau dari majelis tersebut. Kemudian pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Setelah itu bibinya minta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah atau ke majelis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim atau tali persaudaraan. Dari cerita tersebut, marilah kita selalu menjaga silaturahim dan persaudaraan agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surga yang keempat yaitu menjalankan sholat malam dikala banyak orang yang tertidur lelap. Sholat malam menjadikan indikasi seorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Karena di waktu ini banyak orang yang tidur atau beristirahat, sehingga bagi orang yang menjalankannya akan mendapatkan ganjaran
yang lebih. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sering sholat malam akan masuk surga tanpa kesulitan. Nabi juga bersabda di hadis yang lain yang berbunyi, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, Nabi selalu baik hati, riang gembira, dan sopan terhadap sesama orang. Yang kedua, Nabi selalu memberikan apa yang dimilikinya kepada para sahabatnya, walaupun dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, Nabi juga mengajarkan kepada kita selalu bersilaturahim dan memaafkan terhadap setiap orang, walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Yang terakhir, Nabi besar Muhammad SAW juga menjalankan sholat malam hingga kedua kakinya bengkak-bengkak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa memetik apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak minimal ada 4 yang sudah khotib sampaikan tadi. Demikian yang bisa khotib sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.